Kami, kami ulangi Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu sudah masuk dalam gelombang nol dan gelombang satu ini. Yang selanjutnya pasti akan masuk kuota penilaian. Karena sebelumnya yang tahun 2025 kemarin, Bapak Ibu yang calon DYS ini harus mengisi sampai tahap PDD UKTPT baru penentuan kuota. Untuk sekarang di 2026 ini penentuan kuota sudah ditentukan di awal penilaian, di awal pengisian. Jadi Bapak Ibu, insya Allah ini semua nanti akan masuk di usulan kami. Eh, Acara ini, pendampingan ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu untuk melengkapi sampai PDD UKTPT dan diusulkan. Kami akan mengawal insya Allah 24 jam. Eh, Jika nantinya ada kegiatan-kegiatan yang berbarengan, mohon maaf, kami akan sedikit slow respon, tapi kami akan tetap mendampingi Bapak Ibu semaksimal mungkin. Kegiatan ini mungkin akan dibuka oleh Pak Dir SDM, ya. Mungkin ada pengarahan-pengarahan dari Pak Dir SDM, Bapak Sultan Arifin, kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Uki. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Eh, Terima kasih Pak Oki, Pak Joko yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan saya mengucapkan selamat Bapak Ibu untuk gelombang nol dan gelombang satu, ya. Ini luar biasa. Ini sudah sampai di tahapan untuk pengisian dan penilaian Bapak Ibu semua. Nanti kami minta untuk memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan untuk keseriusan Bapak Ibu semua. Perlu kami sampaikan dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya, ini luar biasa teman-teman dari SDM, khususnya dikawal oleh Pak Joko dan Pak Ogi. Tolong dimanfaatkan betul karena selama ini selama mendampingi teman-teman Serdos tahun-tahun sebelumnya itu jarang jarang terjadi kegagalan. Hampir semua lulus 100% ya. Ya, untuk itu tolong apa arahan petunjuknya dari teman-teman, nanti teman-teman tolong dimanfaatkan dengan dan benar. Untuk Pak Oki juga minta mohon biarpun niatannya bagus 24 jam, tapi tolong juga dijaga juga karena Pak Oki, Pak Joko itu kan yang dilayani kan terang buahnya yang dilayani sehingga harus ditata waktunya nanti berakhir jam berapa dan akan dimulai jam berapa. Karena tidak akan pernah habis dan pasti Bapak Ibu manfaatkan waktu-waktu yang efektif kalau malam sampai jam berapa. Jangan semua dihabiskan uh, hari ini karena kan waktunya sampai tanggal berapa Mas Joko, Mas Oki? 30 Pak Dir terakhir. Tanggal 30 sehingga tolong Oke. manfaatkan betul, jangan langsung nanti karena kegiatan luar biasa padatnya di SDM sehingga Bapak Ibu semua juga eh, merasakan sehingga dijaga betul kesehatannya dan Bapak Ibu kami mohon Bapak Ibu yang mengerti lah, Bapak Ibu dosen yang mengerti sehingga kalau sudah jam 11 sudah lah nanti sebelum-sebelumnya itu sampai jam 2 sampai jam 1 itu sampai luar biasa mungkin Bapak Ibu bisa beristirahat tapi kalau teman-teman kan Bapak Ibu bangun tidur langsung tanya Bapak Ibu bangun apa, mari kegiatan apa bisa tanya tapi tolong manfaatkan waktunya juga dibatasi Pak Joko kasihan nanti karena pasti Bapak Ibu akan dilayani melalui Zoom ini dan memanfaatkan Zoom ini sehingga Bapak Ibu nanti langsung aja Pak Joko nanti suruh buka aja, langsung suruh buka share screen di situ permasalahannya apa langsung digiring langsung ke pengisiannya sehingga Bapak Ibu bisa tuntas dan yang lainnya bisa melihat
dengan jelas permasalahannya apa. Saya kira permasalahannya hampir sama antar antar Bapak Ibu, sehingga nanti kalau sudah ditanyakan yang satu, yang lain sudah tahu, insya Allah tidak terlalu panjang lah dalam kegiatan pemenuhan data-data Bapak Ibu terkait pengisian Serdos gelombang 0 dan gelombang 1 ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu tetap semangat, terus Pak Oki, Pak Joko, tolong juga dikontrol kesehatannya, karena uh, masih banyak kegiatan yang harus dirampungkan dalam mendukung semua komponen yang ada di UNESA. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Matur Dir nuwun atas Pak Dir sarannya. atas Oke, Oke. kami lanjut ya Bapak Ibu, materi pendampingan. Mungkin garis besar pengisian-pengisian mulai dari biodata sampai PDD UKTPT. Mungkin Pak Joko yang mengisi dahulu atau kami langsung? Nggih, boleh Mas Oki, nggih. Boleh nanti kita Oke, berbagi Mas Oki. oke, Nggih, siap. PPT-nya tampilkan aja dulu, nggih. Sampun saya share screen Bapak. Nggih. Oke. Terima kasih Mas Oki dan Pak Sultan selaku Direktur SDM yang sudah memberikan arahan-arahan. Harapannya waktu yang memang terbatas ini karena akan berakhir di tanggal 30, mohon manfaatkan waktu semaksimal mungkin dan kami ingin harapannya Bapak Ibu semua lulus 100% sesuai dengan sebelum-sebelumnya nggih. Jadi kami akan mendampingi Bapak Ibu semaksimal mungkin juga nggih. Jadi di aturan baru ini sebelumnya mohon maaf mungkin ada yang dari gelombang 0 terlempar ke gelombang 1 ya Mas Oki ya. Oke, betul Bapak. Karena aturannya baru. Terus Iya. tadi juga disampaikan oleh Mas Oki bahwa kalau dulu itu mengisi PDD UKTPT dulu semuanya sampai tuntas penilaian persepsi apa PTPS-nya baru ditarik kuota. Tapi kalau sekarang harusnya lebih enak Bapak Ibu karena begitu eligible melengkapi dokumen-dokumen kuota langsung ditarik. Nah itu Bapak Ibu yang masuk kuota saat ini yang di gelombang 1 terutama sejumlah 87 itu artinya Bapak Ibu sudah final untuk penilaian ke asesor eksternal nanti. Oke. Nah ini 13 DYS sebenarnya 41 ya Mas Oki ya. Oh iya, Terlempar betul. Oke. dua nggih. Dua Nggih. terlempar di Terlempar tiga, dua nggih. tiga terlempar di Tiga terlempar di gelombang satu. gelombang 1. Gelombang 1. Nggih. Jadi artinya gelombang 1 sebenarnya yang real itu hanya 84 nggih. Karena kemasukan 3 dari gelombang 0 yang terlempar tadi. Di nasional Bapak Ibu, sekali lagi kami juga menyampaikan seperti ini tidak hanya UNESA yang terimbas, tapi hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia atau dosen-dosen yang lainnya. Di grup sempat dibahas oleh Prof. Suning juga memang karena sistemnya sehingga ada yang terlempar. Mungkin ada PDD yang tidak dilengkapi, mungkin yang semula dari dosen non ASN terus diterima di P3K tidak mengisi jabungnya sesuai TMT P3K sehingga terlempar. Itu salah satu yang kemarin Mas Oki sempat berkoordinasi dengan tim Jakarta. Next Mas Oki. Nah, ini Bapak Ibu mungkin merefresh kembali, nggih. Jadi jadwal yang sudah sempat kita rilis waktu kita sosialisasi bersama itu, nggih. Artinya sampai saat ini sejak tanggal 17 kami sempat molor, nggih. Dari kementerian sempat molor itu tanggal 18 baru baru muncul, nggih. Nah, ini sampai tanggal 30 nggih nanti Bapak Ibu. Nah, ini bidang keilmuan mengunggah ini yang gelombang 0 ya. Oke, gelombang nol. Gelombang 0 itu kemarin hanya tinggal memvalidasi foto dan biodata Bapak Ibu. Nah ini foto sudah kami validasi dengan Mas Oki, sekarang tinggal biodatanya. Beberapa Bapak Ibu dosen sudah mengisi biodatanya dan sudah tercenang hijau. Monggo Bapak Ibu yang belum
melakukan pengisian biodata secara lengkap dan simpan untuk disegerakan. Ini untuk yang gelombang 0, ya. Nah, penilaian portofolionya sama. Asesor perguruan tinggi menyelenggarakan CEDOS. Nanti nilainya akan dinilai mulai tanggal 13 1 Agustus, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ada yudisium yang dilakukan oleh PTPS masing-masing. Yudisium nasional biasanya kami diundang ke Jakarta bersama Pak Sultan, Mas Oki. Oke, next. Nah, ini yang gelombang 1 hampir sama nggih Bapak Ibu. Sebenarnya cuma yang di gelombang 0 itu tinggal menyelesaikan yang biodata sama Betul. foto. Tapi yang gelombang 1 ini yang mulai total semuanya. Nah, ini perlu perhatian khusus bagi yang gelombang 1 ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan betul. Ini kebetulan sister ini juga agak down ini Mas Oki karena berbarengan dengan Iya. JAD, Serdos sama BKD. BKD. Jadi tumpang tindih ini. Jadi ini timeline yang sesuai dengan kementerian. Kalaupun nanti ada perpanjangan, nanti akan kami informasikan di grup. Next. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, urutan pemeringkatan calon peserta SEDOS. Jadi jabatan akademik itu ranking tertinggi. Jadi otomatis yang lektor-lektor ini banyak yang masuk duluan. Pendidikan terakhir yang dimiliki, terus dosen penyandang disabilitas dan masa kerja TMT pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosennya. Next. Nah, instrumen penilaian di sini instrumen penilaian persepsi untuk rekan sejawat pada aspek kepribadian mengalami penyesuaian untuk memenuhi kompetensi sosial dosen. Jadi ada keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan. Yang kedua, menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang keempat, menunjukkan sikap profesional dan mencerminkan nilai etika, akademik, dan moral. Next. Nah, ini portofolio dosen. Jadi portofolio Bapak Ibu, penilaian persepsi. Jadi persepsi dari atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Jadi portofolionya Bapak Ibu itu nanti ada penilaian dari atasan langsung. 1. Teman sejawat, ada 3 teman sejawat yang akan memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Nanti token akan secara teknis diberikan Mas Oki melalui pimpinan Bapak Ibu yang akan menunjuk. Tapi nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dengan pimpinan Bapak Ibu yang memilih teman sejawat dan 5 mahasiswa. Jadi 3 teman sejawat, 5 mahasiswa, dan Bapak Ibu menilai dirinya sendiri. Jadi termasuk Bapak Ibu itu juga menilai, tapi menilai dirinya sendiri. Kualifikasi akademik, dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UDD KTPT. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi nanti di portofolio Bapak Ibu bercerita itu jangan tolak-tolak Bapak Ibu. Jangan melihat teman sebelah, kiri, kanan, depan, ataupun belakang. Jadi real Bapak Ibu bercerita, menceritakan dirinya sendiri aja dengan bahasanya Bapak Ibu. Karena kalau nanti sampai portofolionya Bapak Ibu itu terindikasi melebihi atau plagiasinya 75% ya Mas Oki kalau nggak salah ya. Itu Nggih. langsung Waduh, Prof. vonis fraud Bapak Ibu. Pasti langsung kena fraud. Karena di penilaian SEDOS ini langsung ada aplikasi. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah dengan hanya peserta SEDOS yang tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan
persepsi diri dari peserta-peserta Serdos yang terdahulu. Makanya lebih baik Bapak Ibu bercerita secara mengalir, secara apa yang memang ada pada diri Bapak Ibu. Oke, next. Oke, ini portofolio, oke. Jadi dalam portofolio dosen atau dokumen pendukung portofolio nanti ada dokumen daftar riwayat hidup, dokumen ijazah, dokumen keputusan jabatan fungsional dosen tetap, jadi dicek. Ada LKD 4 semester, ini secara sistem Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang eligible ini pasti 4 BKD berturut-turut itu memenuhi, dan dari universitas pengusul. Sudah tidak ada sekarang BKD irisan. Makanya kemarin yang tidak eligible itu banyak yang tanya loh, Pak Joko, saya BKD saya memenuhi 4 semester, tapi ternyata 2 dari PT sebelumnya. Dokumen sertifikat AA pekerti ini juga sudah secara sistem. Saya rasa ketika masuk eligible, pasti dokumen sertifikasi apa sertifikat pekerti dan AA sudah ada. Data penilaian persepsi dan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma. PDD UKT BTG. Next, Mas Oki. Nah, ini penilaian persepsi. Jadi atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi selaku atasan itu sama kayak SKP. Jadi bisa memotret Bapak Ibu, memberikan penilaian. Terus teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi, program studi, jurusan, atau dalam bertutur kata sehari-hari, baik apa istilahnya berkolaborasi dalam mengajar, dalam penelitian, PKM, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi yang bersangkutan. Oke. Nah, ini. Mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik. Nah, artinya nanti memilih mahasiswa itu ya mahasiswa yang sudah pernah diajar Bapak Ibu, jangan mahasiswa yang baru ini 2026 belum tahu Bapak Ibu ngajarnya gimana. Disuruh memberikan penilaian kan pasti nggak tahu. Oke. Diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri ya. Ini penilaian diri sendiri ya. Nanti Bapak Ibu banyak bercerita di Tridharma itu. Apakah Bapak Ibu kuat di pengajaran, penelitian atau PKM? Karena nanti akan memproporsikan prosentase keunggulan Bapak Ibu itu ada di mana. Oh Pak Joko saya ternyata kuat di penelitian. Buktinya apa? Ya dibuktikan dengan artikel-artikel mungkin Scopus yang Q1, Q2 ataupun yang lainnya. Oh Pak Joko saya kuat di pengajaran. Ya artinya Bapak Ibu ada dukungnya, ada data dukungnya, mungkin buku, RPS dan segalanya yang menunjang bahwa Ibu kuat di pengajaran atau sebaliknya di PKN. Gitu. Jadi ini atasan, teman sejawat mahasiswa dan teman sejawat diri sendiri, artinya menilai diri sendiri. Next, Mas Oki. Oke. Mungkin monggo bisa dilanjut gantian Mas Oki. Gitu. Oke, terima kasih Pak Joko. Pak Ibu untuk hal yang perlu diperhatikan dalam PDD UKT-PT yaitu unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio, visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Nah, untuk audio visual ini, Bapak Ibu, nanti materi yang diberikan harus sesuai dengan RPS nanti yang disampaikan, yang diupload, diunggah. Dan juga nanti di dalam biodata Bapak Ibu nanti ada mata kuliah yang apa ya, yang satu mata kuliah yang harus dipilih itu nanti kesesuaian dengan RPS dan video ini juga. PDD UKT-PT ini objektivitas peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam penyusunan dokumen PDD UKT-PT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik. Jadi ini nanti dalam pengisian narasi pada PDD UKT-PT ini Bapak Ibu untuk tidak mungkin menyontoh format dari temannya atau bagaimana nggih. Itu harus benar-benar real dari aktivitas Bapak Ibu yang
sudah dilakukan. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang dari gelombang 0 terlempar ke gelombang 1, sudah kami komunikasikan dengan kementerian tadi pagi untuk PDD UKT-PT ini tidak akan mengambil plagiasi dari diri sendiri yang sudah pernah diajukan di 2025. Nah, ini PDD UKT-PT ini kesamaannya akan diambil dari peserta lain di tahun yang berbeda, di tahun yang dan di tahun yang sama juga. Dalam menyusun PDD UKT-PT, peserta cerdas diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu peserta cerdas dengan peserta cerdas yang lain. Dari pendampingan yang pernah kami lakukan di tahun kemarin, kami sarankan Bapak Ibu untuk PDD UKT-PT ini untuk di penelitian dan karya ilmiah itu kami minta untuk menyertakan link. Karena untuk penelitian dan eh, PKM itu harus salah satu sih Bapak Ibu yang dipilih yang mempunyai dampak kuat di masyarakat. Itu yang nanti menjadi poin besar. Nah, di penelitian dan pengabdian itu nanti juga harus kami mohon kami biasanya dalam pendampingan akan kami cek juga untuk link-linknya juga link publikasinya atau link penelitiannya. Nah, untuk pernyataan diri itu bisa disebutkan semua aktivitas penelitian PKM pengajaran Bapak Ibu. Tapi untuk penelitian dan PKM itu mungkin salah satu yang berdampak karena itu yang karena dibatasi Bapak Ibu dengan kata di penelitian dan PKM itu dibatasi maksimal kalau nggak salah 300 kata. Nah, jika aktivitas semua dimasukkan pasti akan tidak cukup, jadi disarankan di penelitian dan PKM dipilih salah satu yang berdampak. Kami lanjut. Rambu-rambu PDD UKT-PT, unsur pengajaran, peserta serta wajib membuat sebuah audiovisual pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagi video, YouTube, YouTube, dan lain-lain yang dapat ditelusuri secara online yang berisi penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikannya yang meliputi delivery interaktif assessment berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara peserta serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Nah, di dalam video ini mungkin di pembuka video berbeda, video pengajaran dan video pembuka itu bisa menyampaikan RPS dan capaian-capaian dari RPS tersebut, nanti baru ke video pengajaran Bapak Ibu. Total video yang maksimal yang diizinkan 30 menit, dan untuk upload sih untuk tahun kemarin rata-rata kami sarankan di Google Drive yang sudah di open access. Jadi di linknya itu nanti tidak perlu masuk folder lagi. Ketika link tersebut diklik itu langsung masuk ke play Bapak Ibu, play videonya. Nah, untuk rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut, rekaman ini dapat berupa video rekaman pembelajaran tatap muka dalam bentuk real classroom atau micro teaching, baik mata kuliah teori atau praktik, atau video rekaman proses pembelajaran asinkronus atau rekaman pembelajaran blended hybrid. Video ini perlu disertai dengan alamat akses. Ya, ini Uniform Source Locator ya atau URL kuliah pada Learning Management System yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk asesor. Nah, ini kami sarankan sih Bapak Ibu untuk perkuliahannya itu sebaiknya perkuliahan offline gitu Bapak Ibu. Itu akan memperkuat eh, interaksi mahasiswa Bapak Ibu untuk penilaian asesornya. Yang perlu diperhatikan, rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah diunggah ke Sister dan disampaikan sendiri oleh peserta.
serta wajib memastikan URL video dapat diakses asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar, atau tidak sesuai ketentuan, asesor dapat menyatakan peserta belum lulus. Nah, ini Bapak Ibu kami akan mendampingi Bapak Ibu mencek setiap video yang Bapak Ibu unggah bisa dibuka atau perlu akses atau tidak bisa dibuka atau video tersebut karena mengepaskan waktu 30 menit dibuat dipercepat, itu akan kami cek lagi dan kami kembalikan ke Bapak Ibu. Penelitian dan publikasi karya ilmiah. Peserta Cerdas wajib menyiapkan dua jenis dokumen sebagai berikut. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 sampai dengan 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik, roadmap, penelitian, dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi, dan diseminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Bukti penelitian yang dipublikasikan karya ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Cerdas di Sister yang dapat ditelusuri keberadaannya berupa daftar penelitian dan laporan penelitiannya dan daftar publikasi karya ilmiah yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama atau anggota atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Rambu-rambu PDD UKT-BT, pengabdian kepada masyarakat, peserta Cerdas wajib menyiapkan dua jenis dokumen sebagai berikut. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 sampai dengan 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen. Berikut sasaran, kontribusi peserta Cerdas, perubahan yang terjadi, tingkat ketercapaian dan dampaknya, dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Bukti pengabdian kepada masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Cerdas di Sister berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan laporan kegiatannya yang dapat ditelusuri keberadaannya. Yang perlu diperhatikan, panitia Cerdas PTUS berwenang memantau penyusunan PDD UKT-PT peserta Cerdas. PTUS wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua nanti di penelitian PKM dan video itu akan kami cek semua Bapak Ibu link-linknya untuk ke Bapak Ibu bisa diusulkan ke tahap berikutnya. Perhitungan nilai akhir, ini Bapak Ibu penilaian akhir portofolio, bebannya 0,35, NKA Jafung 0,10, nilai persepsi diri 0,55. Kelulusan peserta Cerdas dinyatakan lulus penilaian akhir portofolio jika nilai akhir portofolio 4,2, lebih besar dari 4,2. Ini gabungan dari nilai jabatan fungsional, nilai persepsi diri. Nah, nilai persepsi diri, nah ini komponen dan bobot, nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional 35%, nilai persepsi peserta Cerdas 10%, nilai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi 55%. Nah, untuk NPDDD ini 50% ini akan 100 dibagi tiga kategori ya, kalau yang tahun sebelumnya. Untuk pengajaran, penelitian, publikasi, dan PKM. Jadi Bapak Ibu nanti mana yang diunggulkan 100 dari 100% itu nanti dibagi minimal itu 10%. Dari pengajaran, publikasi, dan PKM itu Bapak Ibu yang unggul di mana itu monggo nanti bisa persentasenya dibuat besar, itu akan mempengaruhi nilai NPDDD nanti di akhir
penilaian PDD UKT-PT. Jadi jika Bapak Ibu ternyata pengajarannya lebih dominan, monggo Bapak Ibu mungkin untuk pengajaran dibuat 40% atau berapa untuk penelitian 30, PKM 30 atau sebaliknya, yang penting minimal itu 10% kalau nggak salah. Untuk kelulusan Sardo, peserta Sardo dinyatakan lulus Sardo jika memenuhi kriteria sebagai berikut: lulus penilaian persepsi, lulus penilaian PDD UKT-PT oleh asesor, dan lulus penilaian akhir portofolio. Jadi seorang peserta Sardos dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur penelitian tersebut dinya- des- unsur penilaian tersebut dinyatakan lulus. Jika dinyatakan belum lulus, peserta Sardos dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi pernyataan diri, tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Sardos, terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integrasi akademik. Berikut kami tampilkan monitoring gelombang nol. Nah, ini Bapak Ibu yang gelombang nol itu jika sudah melakukan semua yang foto sudah kami validasi. Terus untuk biodata, untuk Bapak Ibu yang belum di gelombang nol silakan melengkapi biodata. Nanti akan tercentang seperti yang urutan nomor 3 ini, Nggih. Ini sudah melengkapi semua, tinggal nanti diusulkan ke tahap berikutnya. Karena tak yang di tahun lalu itu Bapak Ibu yang tidak masuk kota itu sudah melalui beberapa tahap, termasuk penilaian persepsi diri, penilaian teman sejawat, membuat video, dan PDD UKT-PT ini semuanya ya, sudah dilalui, tinggal diusulkan nanti. Untuk gelombang satu ini masih banyak tahapan yang harus dilakukan. Bapak Ibu harus mengisi biodata. Pastikan ini 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 monitoring gelombang satu ya Bapak Ibu. Nanti ketika setiap tahapan sudah kami validasi akan tercentang seperti di gelombang nol. Untuk eh, penilaian persepsi ini memang belum kami plot karena kami akan bersurat ke pimpinan untuk menunjuk teman sejawat Bapak Ibu yang menilai dan mungkin berkoordinasi dengan Bapak Ibu untuk mahasiswanya juga. Nanti kami akan sebar link spreadsheet ya, untuk kami sampaikan ke pimpinan juga untuk menentukan penilai teman sejawat Bapak Ibu. Ini, ini tampilan portofolio DS. Ini kami coba masuk, kami minta salah satu akun DS ke Bapak Ibu karena kami tidak bisa mengakses detail ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ada kekurangan di sini kami juga mungkin bisa menyarankan saja, tidak bisa memastikan kekurangannya di mana. Ini yang karena yang bisa melihat di Bapak Ibu. Nah, ini tampilan portofolio di Bapak Ibu. Ada validasi biodata, mengunggah pas foto, isian data riwayat hidup, pengisian instrumen persepsional diri, penyusunan PDD UKT-PT. Nah, ini tampilan biodata Bapak Ibu. Pastikan semua isian sudah sesuai, gelar depan, dan belakang sesuai tata penulisan gelar, karena kesesuaian data ini untuk sertifikat DIS yang diterbitkan jika dinyatakan lulus. Jadi nama Bapak Ibu dipastikan sudah sesuai, eh, nama lengkap, terus NUPTK Bapak Ibu, nama NPWP, nama wajib pajak, alamat rumah, terus gelar depan. Gelar depan ini jika dokter, gelar depan itu nanti ditulis dokter aja, tidak perlu dokter titik, karena nanti di sertifikat akan munculnya dokter titik titik, titiknya 2 kali akan muncul. Terus gelar belakang S titik SPD, nanti ini kan harusnya kan S titik PD titik koma M titik PD titik. Nah, ini Bapak Ibu mohon diperbaiki nanti, dicek kembali penulisan gelar belakangnya.
Nanti untuk nik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ini penarikan dari sister dan dicek kembali kesesuaiannya. Tampilah ini untuk kelompok ilmu, pilih kelompok ilmu yang sesuai yang sudah pernah diajukan di portofolio sister. Nah, di sini nanti disesuaikan dengan itu ya Bapak Ibu. Terus tentang mata kuliah, nah ini mata kuliah ini yang mata kuliah pokok ini yang digunakan untuk RPS dan video PDD UKTPT ini akan dicek oleh asesor nanti kesesuaiannya. Jadi mata kuliah ini kan Bapak Ibu milih hanya satu, nanti yang dituangkan di RPS dan video Bapak Ibu. Dan ini karya yang dianggap paling fenomenal ini, monggo Bapak Ibu pilih salah satu karya Bapak Ibu yang paling fenomenal. Ini nanti diuraikan dalam narasi ya Bapak Ibu di sini di karya yang dianggap paling fenomenal. Setelah tahapan semua, simpan biodata. eh, Kalau nggak salah, setelah simpan biodata itu ada validasi. Nah, ini di kami tidak bisa mengetahui ya Bapak Ibu eh, menu-menu di rincian ini. Menu ini hanya muncul di akun Bapak Ibu DYS. Nah, ini tampilan foto. Mohon Bapak Ibu mengikuti ketentuan pas foto. Eh, Jika ini close up, nah, Bapak Ibu mohon Bapak Ibu foto yang digunakan ya close up, jangan dari samping atau selfie atau bagaimana dengan bersifat resmi. Nah, ini kalau di sini kan ada pakaian sipil lengkap atau PSL, pakaian sipil lengkap ini tidak harus seragam tapi ya formal ya Bapak Ibu. Mungkin menggunakan jas itu lebih baik sih Bapak Ibu karena foto ini juga akan tampil di sertifikat Bapak Ibu. Nah, ini wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas. Ukuran foto 4x6, latar belakang bagi laki-laki warna biru, perempuan merah. Jadi kalau nanti ti- kami akan kontrol juga, dampingi juga. Nanti jika background Bapak Ibu tidak sesuai, ya akan kami kembalikan ke Bapak Ibu. Ini maksimal foto yang diunggah 500 KB, biasanya itu 490 itu sudah terblokir nih Bapak Ibu, nanti tidak dapat terunggah. Jadi sebaiknya 450 KB kalau biar biar aman bisa terunggah. Isian daftar riwayat hidup, untuk daftar riwayat hidup ini banyak nih Bapak Ibu, riwayat pendidikan ini wajib harus diisi. Ini sinkron langsung klaim. Nah, ini ada klaim data ini dari portofolio Bapak Ibu. Untuk pengalaman mengajar ini ada mata kuliah. Mata kuliah ini tidak harus semua aktivitas Bapak Ibu ditarik. Bisa mata kuliah Bapak Ibu yang linier dengan rumpun ilmu Bapak Ibu ya. Tahu yang sesuai nggih Bapak Ibu. Terus untuk riwayat karya ilmiah, nah ini Bapak Ibu kami mohon untuk publikasi itu mungkin tidak sama dengan ya publikasi, penelitian dan PKM untuk tidak eh, mengklaim yang di semester genap ini BKD yang yang masuk di semester genap ini karena BKD ini kan masih penilaian. Jika sudah diklaim di Serdos ini, Bapak Ibu jika ada revisi Bapak Ibu tidak bisa merubah. Nah, ini dampaknya akan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat juga untuk semester kan biasanya berlanjut Bapak Ibu di BKD. Nah, ini untuk pelaporan BKD Gasal nanti juga jika ada perubahan-perubahan tidak akan bisa dirubah karena terkunci di ajuan di Serdos ini Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kami sarankan sebelum semester Gasal ini ya Bapak ya, semester genap. Terus semester genap ini yang diajukan untuk
publikasi, terus penelitian dan PKM. Nah, ini pelatihan profesional ini juga penarikan dari portofolio portofolio sister, terus pertemuan ilmiah ini semua Bapak Ibu produk bahan ajar ini juga penarikan dari portofolio sister. Nah, ini eh, kayak produk bahan ajar ini juga sebaiknya tidak menarik di pelaporan BK di semester genap karena takutnya nanti ada revisi-revisi, Bapak Ibu tidak bisa melakukan revisi jika ada revisi dari asesor BKD. Untuk penyusunan PDD UKT-PT, ini di sini Bapak Ibu akan mengisi RPS, mengunggah RPS. Nanti setelah Bapak Ibu mengunggah RPS, eh, video akan link video itu akan tampil. Setelah link video diunggah, nanti Bapak Ibu akan lanjut ke persepsi diri dan ini penelitian dan PKF. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, eh, ini tampilan di Bapak Ibu ketika membuka DPDD UKT-PT akan hanya tampil di ini karena Bapak Ibu belum mengunggah RPS. Nah, RPS yang diunggah itu sebaiknya RPS yang ada validnya itu Bapak Ibu nggih. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nggih. Nggih, RPS-nya sudah di apa validasi UPM biasanya. nggih. Betul, yang sudah UPM atau divalidasi BPM. BMG. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu bisa langsung diskusi. Monggo. Nggih, terima kasih Mas Oki. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu setelah Bapak Ibu apa melihat akun di Sherdosnya masing-masing, mungkin ada Oke, yang perlu didiskusikan di awal ini. Nanti seperti biasa kami akan mengawal Bapak Ibu apa yang tadi disampaikan Pak Sultan. Jadi mungkin selepas maghrib kita buka lagi di apa di Zoom ya Mas Oki ya. Nanti oke. apa Iya, Pak. kendala-kendala Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan. Oke, itu sudah ada yang mulai Izin masuk Mas presiden. Oki dan Pak Joko. Oke, siap, Oke, monggo. Oke, Mas Izin, Januar, monggo. Oke, G. Kami dari gelombang nol mungkin mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang juga dari gelombang nol. Itu di biodata kan kita sebenarnya sudah ada dan tapi oke, masih merah dan ternyata sudah terisi semua, cuma tinggal simpan, G. oke. oke, Nah, yang kita bingungkan itu di awal tampilan itu kelompok ilmunya masih kosong. Nah, setelah kita klik di biodata, itu yang bisa diklik kelompok ilmunya yang bisa dipilih hanya satu, yaitu pendidikan jasmani. Nah, terkait hal ini, mohon arahan. Sedangkan kalau kita kan, kalau kami dari FIKK kan, tidak semuanya dari pendidikan jasmani. Nah, tapi apakah itu memang hanya kelompok ilmunya saja, atau memang atau dibiarkan kosong atau pripun, nggih? Atau perlu di share screen mungkin? oke. Oh, Nyoba di oke. share screen dulu aja, Mas Januar. Di share screen aja, Bang, Oke, biar tahu semua. Iya. makanya, oke. Share screen aja. Oke, siap. Izin share screen ya. Oke, Apakah sampun terlihat? Oke, sampun, Pak. oke, Oke. sampun. Nah, ini kan yang kita bingung di sini kan sebelumnya kelompok ilmu ini kosong. Oke, 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 lah terus kami masuk ke Serdos. Nah, ini kan di biodata masih merah, oke, sehingga kita klik. Nah, ini kan sudah ada isinya semua. oke, 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 lah, yang kita bingung kan di sini, Pak Joko dan Mas Oki, Pak oke. Sultan juga. Ini kelompok ilmunya kan masih belum kita pilih. Nah, ini yang tersedia hanya satu. Ini langsung dipilih ini saja atau dibiarkan oke. kosong? Nah, ini Pripun? eh, Pak Yanuar.
untuk portofolionya Nggih, diperbaiki dulu. Nah, ini yang di portofolio portofolio. nanti diajukan di rumpun ilmu itu di masih dengan ke beranda, nggih, beranda kalau nggak salah. Beranda. Beranda, nggih. Kembali ke yang tadi, Pak. Nggih, Nah, mriki. di sini kan ada perbarui data. Niki nggih. Nah, perbarui Hmm. data itu kelompok ilmunya jenengan pilih yang sesuai. Nah, itu Oh, ini. jenengan isi dulu, ubah. Nah, ini nanti mengikuti Bapak, mengikuti di profil di apa? Di biodata Serdosnya tadi. Nanti jenengan kelompok ilmunya cap kelompok ilmunya nanti Dicoba akan aja muncul. Pak Nggih. Januar, Monggo nggih. langsung Oh, nggih. itu Nggih, Coba aja nanti siap. kami langsung ya. validasi. Karena ini Nggih. Jadi Nggih. yang lainnya validasi biar langsung biar bisa. biar nganu. Nggih. Izin nggih sambil dicoba Nggih, nggih. 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 Biar yang lainnya juga Nggih. ikut menyimak dengan kasus yang sama, pembelajarannya kan juga sama. Nggih. Eh, Keolahragaan. Oh, ini kelompok ilmu. Sama hanya satu nggih. Oke, Pendidikan jadi keilmuan saja. artinya database yang memang disediakan oleh kementerian Memang hanya pilihannya itu. hanya itu. Oke, Oh, nggih, ngaten nggih. oke. Karena memang database ini tidak bisa diketik secara manual. Oh, nggih. Jelas. Nah, tapi kalau yang cabang ilmu, lah itu kan bisa ya. Bisa diketik manual nggih. Oke, jadi artinya sebenarnya hampir sama kalau kenaikan jabatan Pak Yanuar. Jadi artinya Nggih. kan dia mulai apa? Rumpun ilmu, pohon ilmu, cabang ilmu, ya. Nah, Nggih. cabang ilmu dan bidang ilmu kan kalau istilahnya kan cabang ilmu itu masih dari cabang itu kan bisa ke ranting, bisa bahkan sampai ke Nggih. pucuk istilahnya sampai Nggih. pucuk kan ya. Itu Nggih, nggih, nggih. lebih mensulit kan yang kalau yang bisa diketik. Tapi Nggih. kalau yang nggak bisa diketik, artinya sudah memang tahapan mulai dari rumpun ilmu turunannya sesuai database yang Nggih. sudah disediakan. Gitu Nggih, sih, siap. Mas Berarti Januar. ngeten mawon nggih, Pak Joko nggih. Nggih. G, G. Nggih. Langsung klik kirim ajuan. Kirim Ah, ajuan. kirim ajuan nanti Nggih. biar kami validasi. Nggih. Izin ini juga riwayat pendidikannya ini yang S2 double niki pripun nggih apa enggak apa-apa? Itu bisa S2 double diajukan Nggih ini. penghapusan. Nah, ini penghapusan kalau kan Nggih. di sebelah mana ini, Bu? Cuman kalau untuk pendidikan formal. ya di pendidikan formal, Pak, di profil Kualifikasi eh, pendidikan formal. ya di Ini sudah hanya dua Oh, sebenarnya. sudah ya sudah Enggak usah. enggak usah karena nggih. kan sebenarnya di sini sudah benar kan. Nggih, sudah benar. Cuma yang di tampilan data serdosnya itu nggak tahu kok Nggih. double itu. Berarti yang di sini tadi nggak perlu mengubah nggih yang di kepesertaan Serdos. Karena sudah kirim ajuan. Yang di sini tadi, Yang mana? yang di ini, yang di Pendidikan atau yang portofolio. Di portofolio tetap Yang Bapak nanti tetap tahapannya jenengan sudah tetap di ajukan yang tadi sudah saya ya klik ajukan. sudah diajukan kami validasi. Nggih. Ya, sudah kami validasi kalau nggak salah. Jenengan tampilkan yang di portofolio coba Serdos lagi. Yang di sudah sini, berubah apa belum? Nggih. yang ini. Nggih. Ya. Ini masih tetap nggih, Pak. Nggih, masih tetap Nah, itu jenengan Di geser ke klik bawah, geser geser ke ke bawah bawah. dulu. Nggih, Nah, sampun itu kan mentok. ada perbarui biodata. Itu jenengan Oh, ini nggih. kursor taruh itu kan ada ini ada peringatan. Gunakan. Nah, ini tuh penarikan kembali. sinkron, sinkron. Oh, Nggih. ini perbarui biodata. Data tidak ada yang berubah. Nah, iya, Oke. coba. Diklik aja termasuk itu yang langsung rumpun ilmu Nah, tadi. itu Langsung klik ngeten nggih. oh, nggih. Oke. Jasmani, terus simpan atau Nggih, perbarui. simpan. 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 Sampun. Nah, itu Oke. yang paling bawah itu ada validasi kalau nggak salah, Pak. Nah, itu, Nggih, Pak. validasi. Nah, itu jadi Eh, hijau. kalau Sudah kalau divalidasi. sudah yakin divalidasi. Nggih, kalau Oh, sudah Jadi yakin. bukan kami yang validasi Bapak Ibu. Jadi oh, langsung dijenengan kami sendiri validasi. nggih. G. Hanya untuk Nanti akan biodata nggih, muncul Bapak Ibu. Oh, biodata. nggih. Ya. Izin G. tanya lagi Pak Joko ngapunten terakhir. G. Untuk yang gelar tadi yang gelar belakang peletakan titik komanya tadi katanya berpengaruh nggih.
Nggih, itu nantinya ya Nggih. ke sertifikat jenengan nanti kalau Nggih. Ini punya saya sudah betul ngeten nggih gelarnya. nggih betul Pak. Titiknya setelah kesnya Nggih, ada titiknya. Betul. setelah Oh, SOR nah itu titik koma nah M titik kes ya. Oh, nggih. Nggih. Ampun. Nggih. Kami validasi kalau gitu nggih. 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 Dengan validasi nanti kami cek. Siap. Punten Nggih. ngomong tong kalau Sementara ngoten Pak Joko Masuki matur nuwun. Ya, Izin. Nggih, ya, sami-sami. sami-sami. Nggih. Nggih. ngapunten Bapak kalau Nggih. tadi DR-nya sudah diberi titik dan sudah tervalidasi ke pripun nggih? Eh ini ke yang di menu jenengan sudah tidak ada menu lagi ya Pak. Jenengan yang gelombang nol. Gelombang 1. Oh, gelombang satu. Kalau gelombang satu nanti bisa ketika kami buka yang untuk foto, perubahan foto biasanya di depan itu juga berubah, Pak. Kami bisa dibuka biasanya. Yang untuk Oh nggih. yang Nggih. untuk gelombang satu. Kalau yang gelombang nol itu langsung terkunci. Nanti seandainya ada kesalahan itu ya setelah pengisian eh, kami usulkan setelah penilaian dari penilaian asesor yang dari selain apa di luar kami ajukan itu nanti ada apa perbaikan-perbaikan data lagi. Nanti akan dihubungi oleh universitas yang Bapak Ibu yang menilai asesornya itu. Apa PTPS-nya. Nah, itu. Nggih, nggih. G. Nanti Terima kami kasih. yang UNESA akan menilai dari luar UNESA Bapak Ibu. Nggih, Jadi nggih, untuk siap. penilaian asesornya nanti sudah di luar dari asesor UNESA dan semua sudah wewenangnya sudah kalau sudah kami usulkan sudah di PTPS masing-masing. Iya. Itu Bapak Ibu enggak apa-apa kalau ini sudah terlanjur. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Pak, boleh Oke, izin bertanya, monggo. Pak? Ya, saya Cecilia dari gelombang nol, Pak. Oke. Terkait ini layanan sadiswa ini di lembar profil di layanan sadiswa ada format Halo, lembar. Marco. Bentar, Komandan. Di mana? Lagi mendampingi Serdus, Komandan. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Nanti saya hubungi lagi ya kalau sudah lenggar. Dan mendampingi Serdus. Iya. Mohon maaf, mohon maaf. Iya. Ya, ada format lembar pengesahan ini, Pak. Oh, Nah, guru. ini Ya, itu coba ada di kami komunikasikan dengan Hah? kementerian gitu, gitu. Oke. Karena di apa di Instagramnya Didaya itu tetap ada proses ini lembar pengesahan itu. Nah, itu apakah harus memperbarui atau yang lama? Boleh pakai. Kalau yang peserta yang kemarin yang gelombang nol di 2025 itu langsung tidak perlu itu, Bu. Nggih. Nah, ini Oh, jadi masih takutnya ini penunggu. format baru, nggih. Nanti kami Oke, informasikan. Nggih. siap, siap. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak. Nggih. Mohon izin, Pak Nggih, Oki. monggo, monggo, Pak. Nggih. Ini kami dari gelombang nol terlempar ke gelombang satu ini Pak Nggih, Oki. nggih. Nah, ini untuk pengisian dokumennya ini apakah kami hanya tinggal mengunggah dokumen yang tahun kemarin ataukah kami membuat ulang gitu, Pak Oki? Untuk dokumen seperti apa, Pak? Baik itu dokumen RPS maupun video dan lain Oh, sebagainya itu untuk gimana? RPS mungkin monggo kalau mungkin RPS itu bebas yang seperti tahun lalu bisa. Terus untuk pernyataan diri itu Ya, juga kami tanyakan konfirmasi lagi tadi ke kementerian itu tidak untuk kesamaan itu tidak akan membaca dari diri sendiri. oh, Jadi baik, jenengan kan baik. sebelumnya sudah enggak. Nah, itu Ya, kesamaannya tidak akan menjadi penghitung. oke. Iya, tidak menjadi Ya, plagiasi itu. Iya. baik. Itu Pak. Berarti Untuk kami tinggal unggah saja ya, Pak. G, Oke ya. monggo tinggal unggah. Baik. Tapi untuk yang yang apa pernyataan yang Iya, lembar pengesahan gitu, lembar pengesahan itu iya. mungkin ikut yang terbaru gitu Pak. Kalau yang Baik, gelombang satu baik, pasti ikut baik. yang terbaru. Cuman kalau yang Oke. gelombang nol coba kami masih tanyakan dulu. Baik, baik, baik. G, Terima kasih, Pak G Oki. Pak, G Pak, Pak G, Mas Oki mengingatkan G, Pak
Angga. Jadi penilaian yang untuk atasan, teman sejawat, sama mahasiswa termasuk ikut yang baru Mas Ogi. Karena kan Oh, nggih. prosesnya baru G. Nggih, Jadi betul, Pak. mungkin dokumennya aja yang memang yang tadi diupload yang disampaikan Mas Ogi. Tapi kalau yang apa penilaian atasan, teman sejawat, mahasiswa, jadi pakai token yang baru. Oh, J. Nggih, betul, J, Pak nggih. Sultan. Siap. Pak Joko nambahin Halo, lagi Pak Joko. Pak siap, Joko, G. Pak Oki. Bapak Ibu, tolong nanti kalau penilaian teman sejawat, penilaian mahasiswa, alatnya itu komputernya atau laptopnya itu Oh ya berbeda-beda betul. ya. Nggih. Jangan G, boleh betul. sama ya. Iya, G, betul. harus berbeda semua. Kalau G, nanti IP-nya akan sama, nanti betul. kesannya satu penilai gitu. Oke, G, Bapak Ibu itu diperhatikan semua gitu. Untuk teman sejawat maupun penilaian mahasiswa ya. G. Itu Mas Joko. Terima kasih. G, G. Terima kasih Pak Dir mengingatkan. Jadi Bapak Ibu Nggih. memang intinya bisa dikondisikan dalam satu ruangan saat mengisi mahasiswa itu. Tapi PC-nya atau laptopnya harus sendiri-sendiri. Jangan laptop satu dibuat gantian. Itu ada pengalaman dari universitas lain pasti nggak lulus karena terindikasi yang mengisikan satu orang. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi yang teman sejawat maupun mahasiswa kan biasanya kan kadang mahasiswa kan butuh pendampingan ya mengisi mengisi untuk penilaian ke Bapak Ibu. Nah, itu monggo enggak apa-apa dalam satu ruangan. Tapi tadi yang disampaikan Pak Dir, matur suwun sudah diingatkan ya, itu harus PC-nya harus sendiri-sendiri. Oke? Jadi menghindari IP-nya itu kebacanya satu. Oke. Mungkin itu tambahnya. Nggih, monggo Bapak Ibu yang mungkin Nggih. masih ada Mohon didiskusikan. izin, Nggih. mohon izin Pak Dir, Pak Joko, Pak Oki, izin share screen nggih. Nggih, monggo. Nggih, apa sampun terlihat Pak Oki? Masih loading. Sampun. Nggih, sebetulnya ini sudah saya tanyakan tadi di grup. Cuman masih deg-degan Pak Oki, takutnya eh, keliru gitu loh atau kurang sempurna nggih. Jadi di bagian instrumen persepsional diri ini eh, tertulis belum selesai diisi. Cuman ketika di Cuman ketika diklik ini sudah nggak ada menu untuk mengisi, Pak. Pripun nggih? Ya, ini kami komunikasikan dengan kementerian juga. Kalau nggak salah itu di grup tadi juga ada sih yang Bapak yang tanya. Karena di kami itu sudah centang hijau. Nggih. Nggih. Nah, ini eh, terkait ini kami juga masih berkomunikasi dengan kementerian langkah apa yang harus dilakukan. Nanti mungkin sambil berjalan ya Pak. Nggih. Iya, berarti saya nunggu aja nih, Pak. Nggih, nggih. Tuh. Siap. Nggih, matur nuwun Pak Oki. Nggih, kami-kami. Monggo Bapak Ibu. Mungkin nggih, Bapak Ibu untuk pengisian kalau dulu itu kalau nggak salah itu bertahap. Jadi pengisian biodata, terus eh, apa eh, biodata be- itu bertahap ya. Itu selesai dulu, terus baru bisa mengisi tahap-tahapnya. Kalau sekarang sepertinya enggak. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mulai mungkin membuat video, terus mengisi pernyataan diri sama penelitian dan PKM itu bisa langsung diisi Bapak Ibu. Jadi sambil melengkapi kelengkapan yang lain, Bapak Ibu bisa melengkapi yang tahap-tahap yang sampai PDD UKTPT itu. Ini monggo Bapak Ibu, kalau mungkin yang masih ada yang didiskusikan. Nggih, punyanya Pak Bayu sebenarnya sudah centang hijau.
Mas Oki di Nggih, kita ya. nggih di Pak Bayu Cuma itu di kami di keterangan hijau. tampilan beliaunya yang masih ada kan. Mungkin dari Bapak Belum Ibu yang dijawab sama kementerian Mas Oki. belum, Pak. Oh, Mungkin dari Bapak Ibu yang gelombang nol itu yang mungkin dicek ya Bapak Ibu, apakah ada kasus banyak yang kasus seperti ini atau hanya Pak Bayu saja. Itu nanti mohon disampaikan ke kami biar kami bisa komunikasikan dengan kementerian juga. Bapak Ibu sudah bisa melengkapi semua biodata, foto, monggo segera karena waktunya mepet juga nih, sampai 30 Pak Oki, kemarin. izin tanya Pak Nggih, Oki, monggo. yang saya share screen ya, yang bagian produk bahan ajar ini opsional sih sebenarnya. Cuman ketika kita masuk ke sini, itu ketika sudah saya centang-centang semua, itu Nggih. tersimpan, Pak Oki. Jadi ini juga sudah saya centang. Nah, ketika saya simpan itu tidak bisa. Nah, ini. Ini ini itu bahan ajar ya Pak. Bahan ajar Oke, seperti bahan ajar. buku atau apa gitu nih. Iya, ini Nah, pilihannya kan ada yang fisik dan non fisik gitu. ya, itu dipastikan di portofolio Bapak Ibu dokumennya sudah terunggah apa belum. Jika di portofolio sister Bapak Ibu tidak lengkap itu biasanya juga tidak bisa ditarik. Iya, Oke, ini langsung penarikan dari portofolio Bapak Ibu dan dicek kembali portofolio Bapak Ibu kelengkapannya. Tuh, ya. kelengkapannya yang ini Yang apa ya? yang di RPS di macam itu ya? di sini di portofolio Bapak Ibu. portofolio kayak ngisi BKD Bapak Ibu. Ya, Oke, Itu jadi di portofolio diisi dulu, nanti dia akan bisa ditarik Pak, bisa dipilih istilahnya. Tapi kalau dia belum lengkap, biasanya nggak mau. nah, ya kalau bisa gitu. sudah Iya. dipilih dan tidak masuk itu berarti biasanya itu kalau yang tahun sebelumnya itu ada hal-hal yang di portofolio sister Bapak Ibu itu yang belum lengkap. Itu sih. Oke, Ya, siap-siap. Terima kasih. iya sama-sama. Mungkin untuk yang di kolom chat langsung bisa ditanyakan aja nggak, Bapak Ibu. Langsung nanti mungkin Iya. bisa share screen. Sama Monggo. mengingatkan Bapak Ibu untuk pembuatan video ini, tadi yang disampaikan Mas Oki, artinya kan apa prinsipnya itu waktunya kan 30 menit ya Mas Oki ya. Nggih, betul. Tapi jangan press 30 menit, biasanya juga nggak mau. Nah, Bapak Ibu harus jadi membuat videonya nanti di IA-nya harus betul-betul tersampaikan gitu. Delivery, interaction sama apa asesmennya gitu. Jadi artinya tiga unsur itu harus betul-betul tersampaikan dalam video Bapak Ibu. Terus yang kedua, kalau bisa pinjam di lab pembelajaran yang soundnya itu bagus. Jangan sampai nanti membuat rekaman di masih terdengar suara mobil, suara sepeda motor. Itu mengakibatkan biasanya pengalaman asesor eksternal nanti bad mood karena videonya bagus artinya, tapi ada suara-suara bising yang mengakibatkan video Bapak Ibu itu kurang kurang moncer ya, kurang kurang didengar dan dilihat itu kurang enak gitu. Cara dilihatnya enak tapi suara campur aduk dengan sepeda motor, ada mobil gitu. Jadi harapannya itu. Tapi apakah boleh Pak Joko ketika saya dosen olahraga mengadakan apa perkuliahan yang di lapangan boleh, tidak ada masalah. Yang penting yang tadi juga sudah disampaikan Mas Ogi antara RPS dan video yang disampaikan harus sama. Karena RPS-nya kan ya juga bagian dari
pembelajaran itu tadi yang disampaikan melalui video. Oke. Dan monggo mulai sekarang kan mengkondisikan mahasiswanya, karena Bapak Ibu kan pasti kayak micro teaching ya, membuat kelas kecil untuk dikondisikan, artinya ketika menyampaikan atau membuat video pembelajaran. Oke, itu tambahan dari saya Mas Oki. Oke, terima kasih Pak Joko. Monggo Pak Yogi. Dan Oke, siap. Mohon izin, matur nuwun Pak Oke, Pak Joko, Pak Dir semuanya. Oke, tadi itu saya sudah yang biodata itu sudah saya eh, simpan itu matur nuwun arahannya. Kemudian tadi saya juga melihat dari Pak Yanuar tadi, akhirnya juga saya mengirim ajuan baru, saya sesuaikan dengan ajuan Serdos yang lalu. Ini karena gelombang nol, mohon izin Pak Oke. Kemudian ini pertanyaannya di luar dari lain-lain ini Pak Oke, tapi cuman ingin tanya ini kebetulan karena kami dari EBS itu beberapa, alhamdulillah nih berondongan gitu ya, gelondongan itu eh, naik mengajukan ke lektor itu, lektor dan sudah senat sudah semuanya ini. Nah, tinggal tunggu turun itu. Nah, ini kan tadi katanya kalau jabungnya tinggi semakin itu kira-kira memang agak yang kali ini agak lama apa pripun nih untuk turunnya tadi dari lektor tadi. Mohon arahan aja, hanya ingin kepo aja ini, hanya ingin tahu. Matur nuwun, Pak Oki. Dan Oke, semuanya, ya matur nuwun. gimana Pak Joko? Oke, siap. Ya. Jadi yang ditanyakan Pak Yogi artinya ini bersamaan dengan pengajuan yang jabatan lektor nih Pak Yogi. Nggih, Pak Oke, Joko, nggih. oke. Jadi saya jawab kalau Pak Yogi sudah di gelombang nol, itu kan sudah tidak membutuhkan perankingan secara nganu gitu. Secara artinya kan perankingan kemarin yang eligible itu kan beda kayak kemarin. Ketika eligible semuanya berproses mengisi PDD UKTPD. Tapi kalau di aturan yang baru ini perankingan baru dia berproses. Artinya tidak nunggu kuota, kuota sudah ditarik dari perankingan itu. Itu yang pertama. Terus tidak ada keterkaitan, maksudnya secara menghambat mungkin kan ketakutan Pak Yogi mungkin, waduh, podo bareng-barengnya usul nang rektor karung anu nanti mengganggu apa penilaian. Enggak, insya Allah tidak ada anu. Hal yang berbeda. Ini kenaikan JAD, yang ini Serdos. Nggih. Nah, jadi itu Pak Yogi. Jadi insya Allah tidak ada nganu, apalagi sudah gelombang nol ya. Gelombang nol dan teman-teman yang gelombang satu kan juga sudah Sama Pak kuota Joko. ini, Ya. bukan istilahnya bukan menunggu kuota, tapi ini sudah kuota Sudah yang kuota. fix. Jadi saya berharap Bapak Ibu memaksimalkan apa yang kami sampaikan dan nanti kami dampingi, dan kami berharap Bapak Ibu yang di gelombang nol maupun gelombang satu lulus semua seperti Amin. tahun-tahun sebelumnya. Nggih. Amin. Nggih. Itu Pak Yogi. Nggih, Ada siap yang matur kelewat nuwun mungkin, sangat Pak Joko, matur ada nuwun yang Mas Oke, Pak Joko. nganu, mungkin ada yang kelewat dari jawaban saya Pak Yogi. Namun nggih cekap Pak Matur Yogi. nuwun, matur nuwun Siap sangat ya Pak Pak. Joko, Pak Oki, matur Nggih, nuwun. siap, Pak. siap. Nggih. Sangat jelas, matur nuwun. Nggih. Monggo berikutnya Bu Ambar. Nggih, matur nuwun Pak Oki, Pak Joko dan Pak Sultan. Ini saya sekedar tanya nggih, karena kan ini kebetulan di gelombang satu. Jadi di gelombang satu ini dari prodi kimia kan ada 3 orang, di mana 2 orang ini ada saya dan 1 teman saya. Itu kan dalam satu keilmuan. Ya. Nah, kira-kira seandainya kalau kami mengunggah RPS yang sama, di mata kuliah yang sama, tetapi kami rencananya untuk video pengajarannya itu materi yang berbeda. Nah, seperti itu apakah diperbolehkan, nggih? Sebaiknya mata kuliahnya dibedakan gitu. Oh, Oke. nggih. Baiknya itu sih, cuman untuk kesamaan di RPS itu tidak membaca yang plagiasi itu ya. Yang plagiasi itu mungkin di kalimat-kalimat pernyataan diri itu yang nanti terbaca plagiasi. Cuman lebih amannya eh, untuk RPS dibedakan, mungkin kan Bapak Ibu kan mata kuliahnya kan banyak. Nah, itu mungkin bisa
yang dipilih salah satu eh, yang berbeda tidak sama gitu. Ya. Oh, nggih, nggih. Nah, satu lagi Mas, mohon maaf. Jadi yang kemarin waktu eligible itu kan yang surat pernyataan itu kan Nggih, menuliskan nama mata kuliah, nggih, kalau nggih. nggak salah. Nah, di situ tuh saya ada kelupaan nggak nuliskan nama mata kuliah. Sementara kalau nanti saya buat pengajaran gitu, apakah bisa atau harus sesuai dengan yang Nggak surat apa-apa Bu, pernyataan itu? kalau yang surat pernyataan itu nggak apa-apa kalau sudah itu kan sudah tahapannya sudah ke eligible itu. Nah, itu sudah berbeda lagi Bu. Nggih. Oh, berarti boleh, nggih. Nggih, boleh. Nah, Satu yang lagi penting boleh enggak, Pak? yang Oke. penting itu mata kuliah yang ada di biodata ya kalau nggak salah tadi itu juga sama dengan RPS dan video. Tuh. Oh, baik, nggih, nggih. Nggih. Satu lagi nggih, Mas. Boleh Nggih, izin ya. Terkait ini penelitian publikasi yang ditarik ke biodata atau portofolio. nggih. Nah, jika penelitian tersebut sebenarnya terbit ketika kita sudah jadi dosen, tetapi afiliasinya itu masih afiliasi ketika kita studi. Apakah itu bisa digunakan atau tidak bisa ya, Pak ya? Gini, itu kan nggak harus semua ditarik, Bu. Mungkin kan Bapak Ibu kan karya ilmiahnya kan publikasinya kan banyak. Nah, sebaiknya publikasi yang sudah terafiliasi UNESA, Bapak Ibu. Itu. Oh, Nggih, baik, Pak. Jadi internasional atau Sinta enggak apa-apa nggih, Pak monggo, nggih. 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 I- Baik, terima kasih. Izin melengkapi Mas Oki, Nggih, Mbak nggih. Ambar. Nggih, Pak Joko. Kebetulan jebolan kimia. Pertanyaannya kan saya kembalikan ke jenengan. 3 orang itu apakah satu rumpun? Pertanyaan saya. Iya, kebetulan saya satu rumpun Di, dengan Pak Andika. di kimia organik semua, Nggih, dua orang sih saya dan Pak Andika yang kimia organik itu Pak Joko. kimia organik. Lah, betul yang disampaikan Mas Oki, alangkah baiknya di mata kuliah yang berbeda, RPS-nya berbeda. Iya. Artinya kan pasti bisa toh. Terus Nggih. yang kedua, nanti di teman sejawat pun juga jangan plek-ketiplek. Maksudnya limo nang Pak Andika, limo nang jenengan. Jadi lek iso kan di switch. Artinya kan gini, ada 3 yang sama, oke lah. Atau kan teman sejawat kan 3 ya, dua Nggih, nggih. dua sama atau satu yang sama, yang lainnya dosen berbeda. Kalau bisa jadi jangan dua-duanya ini sama. Umpamanya saya, Mas Oki, Pak Sultan itu ya menilai Bu Ambar, ya menilai Pak Andika. Kalau bisa di switch lah, ya. Oh, Artinya biar jangan biar sama biar. plek gitu nggih, Pak nggih. Iya, kalau Nggih. kalau bisa kan dosen rumpun kan lah ya akeh itu Pak. Artinya bisa nganu. Tapi ya juga sampaikan juga ke pimpinan. Jangan Nggih. sampai detik-detik akhir aku leren nilpuni soalnya kadang dosennya angel kan ya sakno nasibe wong kan. Saya harapannya kan ya dosen sing iso berkolaborasi lah, jangan mempersulit. Karena Nggih. semangat kita dengan Pak Rektor kan ya apa membantu Bapak Ibu semua ini. Tapi ternyata koncoe malah sing ngangel-ngangel lah itu kan ojo sampai lah. Sakno kan. Terus Nggih, tadi nggih. yang disampaikan terkait karya ilmiah itu jadi yang menjadi kekuatan jenengan. Mana yang menjadi istilahnya sesuai dengan rumpun sampean terus memang kekuatan di artikel itu lebih unggul dari yang lainnya. Itu sih. Tapi Syukur-syukur nggih. penulis pertama, artinya kan lebih bagus. Tapi tetap harus yang afiliasi universitas itu ya, Pak ya. Walaupun sebenarnya itu sudah jadi dosen di UNESA, tapi Ya, afiliasinya masih afiliasi betul. tempat studi. Soalnya sekarang itu kan bahasanya BKD aja sekarang nggak boleh irisan kan. Ya memang tidak tidak tertulis harus apa afiliasi UNESA, tapi alangkah baiknya ya yang afiliasi UNESA. Itu sih tambahan dari saya. Gitu. Nggih, baik, Pak. Nggih, berarti itu tadi ini nggih, Pak. Saya konfirmasi lagi nggih. Untuk yang penilaian Thomas Jawat itu dua Mm-mm. sama satu beda enggak apa-apa ya. Yang Iya, penting tidak plek gitu gitulah nggih. ya di switch ngono, Mbak. Kok wedine kok podo plek ya memang kan satu rumpun tapi kan apakah nggak ada dosen yang lain artinya kan ya dengan banyak berkolaborasi dengan siapa umpamanya kan dengan Bu Rate dengan Pak Tukiran atau Pak Yatno lah kok Pak Andika geser yang lainnya gitu wis monggo lah kalau Oh, saya pinginnya jangan jangan tiga-tiganya yo menilai nang Bu Ambar yo menilai Pak Andika. Pak Andika. Oh, Ah, nggih. terus gitu. Nggih, baik. Terima kasih Pak Oki dan Pak Joko sangat Nggih, penjelakan. itu Matur Nggih, tambahan sama-sama. nuwun. dari saya melengkapi Mas Oki. Nggih.
Terima kasih Pak Joko. Ini monggo berikutnya Bu Nurul, monggo. Terima kasih Pak Oki kesempatannya. Oke. Saya tanya Pak, kan biasanya saya tuh di beberapa berkas itu gelar belakang saya tuh hanya MPD saja gitu ya. Nah di sini di akun layanan kartu saya tertulis dari sananya dari sistemnya itu ada SPD FPD ini kira-kira saya biarkan dua seperti itu gelarnya atau saya ganti seperti yang biasanya saya pakai di data-data selama saya mengajar di UNESA. Kalau yang di biodata di ISDN bagaimana, Bu? MPD saja. Oh, ya monggo nanti yang di apa di biodata Serdos disesuaikan itu aja. Kan bisa dihapus itu, Bu. Bisa diedit atau itu. Oke, monggo disesuaikan itu. Terus lagi Pak ya, terkait dengan karya fenomenal. Waktu itu kan pas kita pengajuan karya ilmiah yang di awal itu kan memang tidak boleh proceeding. Seandainya kalau yang untuk isian ini, karena kan misal kita punyanya kebetulan Scopus masih di proceeding gitu, apakah itu boleh kita klaim untuk karya fenomenal kita? Untuk karya fenomenal itu sih alangkah baiknya sih ini Bu yang Scopus atau Sinta gitu. Yang apa ya, yang linear juga dengan keilmuan Ibu. Iya. Cuman itu, seandainya saya ingin yang Scopus, tapi yang kita punya dan linear juga dengan keilmuan kita itu adanya proceeding. Apakah itu sebaiknya tidak kita pakai itu ya? Karena proceeding harus artikel kan gitu. Gimana Pak Joko? Gitu. Kalau pakai proceeding, Ngapunten tak sambil makan. oh, ngapunten Pak. Oke, Bapak. Oke. Kalau kalau saran saya memang kan di syarat untuk eligible aja artikel gitu. Artikel artinya kan jurnal kan ya. Apa nggak ada bener yang jurnal bener? Ada, Pak. Cuma memang kondisi, Pak, kalau yang Scopus masih proses belum terbit. Jadi Belum pakai terbit yang nih. singkat saja. Ya. Pakai yang itu yang apa proceeding itu proceeding apa? Terindeks Scopus atau Iya, ini dari Scopus. terindeks Scopus ya? Ya enggak apa-apa sih karena kan memang kalau memang penulis pertama juga. Pak Joko, Ya, itu nanti kedua. mempengaruhi skornya, Pak Joko. Lah Kemungkinan makanya kan nanti mempengaruhi skornya ya. nggih, kalau Oh, saran saya begitu ya, Pak. daripada nganu pilih yang penulis pertama tapi yang cinta gitu. Oh, begitu. Nggih, Jadi, karena Pak. dari awal kan sudah proceeding itu kan tidak bisa ya, tapi kan betul Pak Dir, skornya nanti kecil. Memang tidak Oh, menggugurkan, tapi skornya akan kecil. Nah, gitu ya, Pak. Ya. nggih, Walaupun Scopus karena gitu ya. proceeding kan ada di posisi bawah ya, ketimbang yang apa Sinta kan. Nggih, alangkah baiknya itu. Mungkin atau sambil dikuati ya enggak apa-apa di portofolio kan boleh menampilkan kan ya Mas Oki kalau nggak salah beberapa nganu. Tapi ada kekuatan yang Oke, prioritas tapi nanti mungkin disampaikan juga di situ ada artikel yang sedang di apa di submit ke jurnal ini ya itu mungkin boleh lah sebagai penguat. Jadi Sintanya yang di apa di prioritas pertama karena yang betul-betul sudah publish. Nah, itu pun juga tinta yang penulis pertama gitu Pak ya. Misalkan Nggih, yang ya kan karena pasti skor itu kan melihat sama kayak ketika usulan jabatan gitu, Bu Nurul. Apa usulan jabatan kan ketika mau ke lektor kepala itu kan pasti diminta cinta satu dua penulis pertama. Terus kalau membagi secara angka proporsi di kenaikan jabatan kan juga gitu. Penulis pertama kan skornya 60% dari angka absolut yang diberikan di masing-masing karya ilmiah. Itu kan skor itu kan sudah melekat. Jadi kayak Scopus ya dengan Q1 sebagai penulis pertama pasti dapat 60% dari 40 per 40. Nilai absolutnya dapat 24.
Tapi ketika saya sama Mas Oki sebagai anggota 40%, 40% dibagi orang dua. Nih, 16 dibagi dua cuma dapat 8. Itu secara proporsi dalam apa memberikan penilaian JAD. Tuh. Oke, terima kasih Pak Joko dan Pak Oki Oke, siap-siap Bu Nurul. Oke. pencerahannya. Oke, terima kasih. Oke. Ini monggo berarti Dia mohon izin bertanya Pak Sultan, Pak Joko, dan Pak Oki. Saya kan memang baru bergabung di Prodi S2, Prodi baru ya Pak. Nah nanti untuk mahasiswanya itu nanti yang memberikan penilaian itu apakah boleh mahasiswa Prodi S1 juga atau memang Prodi baru ini yang sudah menjadi HGS. Itu yang pertama, lalu yang kedua untuk teman sejawat apakah memang hanya boleh dari satu prodi saja atau mungkin prodi lain yang tapi sudah terlibat penelitian bersama dan sudah diujikan fenomenal itu. Itu saja sih. Oke. Boleh Bu untuk mahasiswa itu dengan kan mata kuliah yang digunakan kan mungkin mata kuliah yang masih di prodi sebelumnya, di UMB sebelumnya. Ya monggo menggunakan yang penting mahasiswanya kan sudah pernah diajar kita aja. Nggih. Terus iya. untuk teman sejawat itu bisa yang penting satu fakultas itu mungkin di rumpun-rumpun yang sama lah gitu. Itu boleh. Kalau yang terakhir Pak Oki ngapunten, kalau RPS-nya tadi videonya kan memang saya sudah membuat Pak, itu pakai RPS 1 nggak apa-apa ya Pak ya? Di di UMB sebelumnya. Iya. Iya boleh Bu. Boleh. Iya. Untuk teman sejawat itu harus satu rumpun, berarti misalkan satu rumpun ilmu yang bukan yang biasanya kan yang terlibat satu penelitian itu kan biasanya di rumpun-rumpun yang sama lah. ya, Jadi, biasanya kan walaupun bukan satu konsentrasi ya Pak, apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, pernah iya, berkolaborasi iya. Bu. Jadi Iya. dengan kenapa dia berkolaborasi. ditunjuk sebagai teman sejawat itu kan karena kan pernah berkolaborasi dengan jenengan, tahu sehingga dia bisa memberikan penilaian secara persepsi. Oke, siap. Nggih, sampun matur suwun sangat sarannya Pak. RPS-nya pokoknya antara RPS dengan video harus sama. Nggih. Jangan sampai RPS yang diupload A, videonya B. Nggak nyambung kan. Nggih, walaupun home base yang lama nggak apa-apa nggih Pak Joko. Nggak apa-apa. Nggih, Home matur base itu suwun. kan sebenarnya kan hanya penempatan. Nggih, siap. Tapi mata kuliah yang diakui itu kan mata kuliah yang memang bidang keilmuannya jenengan. Kan kalau masalah perpindahan objek itu kan sudah biasa kan kayak main catur itu. Tapi kan secara keilmuannya tetap gitu. Matur suwun Pak Joko. Sampai kami. Pak Joko, apa masih dibuka untuk sesi tanya aja diskusi atau nanti kami layani lewat WA atau telepon gitu, Pak Joko? Jangan ada aktivitas lain. Mas Oki, mungkin ini 3 nanti terus kita tutup dulu, nanti lewat WA, nanti mungkin dilanjut di jam-jam nganu nggih setelah maghrib mungkin kan setelah kita di rumah mungkin kita buka Zoom lagi Bapak Ibu mungkin monggo menyiapkan apa sekarang sudah mulai apa kendala-kendala yang mungkin perlu ditanyakan nanti dicatat dulu nanti kita buka lagi sesi Zoom di setelah maghrib Mas Oki mungkin gitu. Siap. Mungkin ini Bu Reski. Mas Oki waktunya makan siang. Nggih, monggo. Matur nuwun Mas Oki. Ngapunten ini. Saya off cam saja karena kameranya blur. Izin bertanya untuk persepsi Pak Oki. Untuk persepsi itu kan ada atasan, teman sejawat, dan mahasiswa. Yang mau saya tanyakan yang pertama itu apakah nanti ditentukan atau menentukan sendiri? Ada lagi Bu? Terus apabila
misalkan kita yang menentukan. Nah, kebetulan untuk atasan dan teman sejawat itu apakah boleh dengan yang sama-sama mengajukan gitu, Pak Oki. Ya, untuk Sampun itu aja. nanti kan kami akan bersurat ke pimpinan untuk menentukan teman sejawat Bapak Ibu dan mungkin akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu juga. Nah, itu nanti eh, di apa kayak spreadsheet itu nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan untuk diisi. Nah, itu nanti yang kami plotting di Serdes nanti. Terus untuk teman yang sama-sama mengajukan, mungkin kalau satu itu tidak masalah sih, Pak. Cuman kalau banyak itu ya sebaiknya menggunakan apa dari homepage yang lain juga yang pernah berkolaborasi. Kan satu fakultas biasanya kan ya berbeda homepage itu kan juga sering berkolaborasi, Pak. Penelitian maupun PKN. Itu sih, Pak. Baik, Pak Oki. Nggih. Berarti untuk teman sejawat itu yang menentukan kita sendiri nggih, Pak Oki? Mungkin nanti pimpinan akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Oh, nggih. Nggih. Untuk pimpinan itu setingkat apa, Pak Oki, kalau boleh tahu? Ini akan kami sampaikan Ya, ke Korprodi yang harusnya ya, yang lebih Korprodi. paham menilai, Iya. Bu. Nggih. Nggih. Korprodinya, nggih. Kebetulan kaprodinya juga ikut gelombang 1 ini pripun, Pak Oki? Oh, Berarti enggak masalah. Iya. oh, nggih. Nggih, karena beliaunya kan selaku atasan, kan beda. Nanti artinya kan menilai kan dia. Menilai, tapi Oh, ketika dia dinilai kalau korprodi ya otomatis lari ke WD1 penilainya nanti. Atasannya oke. korprodi kan WD1, Bu. Jadi gitu. Nggih. Baik, matur nuwun infonya Pak Oki, Pak Joko. Nggih, Nggih. sama-sama Ibu. Bu Arika Suci. Oke, terima kasih Nggih. Mas Oki. Punten saya izin untuk off cam nggih, Iya. karena sedang berada di luar Nesa. Saya ingin melanjutkan yang pertanyaan Bu First tadi. Ini kan disampaikan barangkali ada perubahan ya Mas Oki ya, karena kan tadi terkait publikasi yang statusnya itu harus afiliasi UNESA begitu gitu, tidak boleh irisan. Nah, kalau kemarin seperti kasus saya itu kan ada dua afiliasi yang saya cantumkan. Itu masih bisa atau tidak? Tapi memang untuk jurnalnya itu adalah syarat lulus. Tapi ketika saat itu juga sudah menjadi dosen UNESA. Itu afiliasinya ada UNESA juga gitu. Iya, ada UNESA Nggih. juga. Diperkenankan sih, Bu. Oh, yang penting Nggih. ada UNESA begitu, nggih. Nggih. Oke, oke, baik. Ini berarti untuk seluruh kelengkapannya itu di-upload sebelum tanggal 30 Juli, begitu nggih? Iya, semua aktivitas mulai sampai PDD UKTPT itu terakhir 30. Nggih. Tapi jangan plus 30 ya, Bu Hari. Nggih. Soalnya kan biasanya sistem itu kan sering down lah. Itu takutnya kan nanti Nah, seperti pengumuman ini kami kemarin kan kan harus sempat down harus terus. mengeksekusi kan. Iya. Karena kan nanti akan setelah apa masa masanya habis waktu sesuai ditentukan 30, nah, takutnya kalau ya dengan press 30 ternyata ada down dan tidak diperpanjang oleh kementerian itu kan sangat beresiko. Biasanya kami selalu kasih spilling sih ya Mas Oki ya, Nggih. supaya Oh, oke. bisa mengajukan. Nggih, amannya berarti 1 atau 2 hari sebelumnya ngoten nggih Mas Joko nggih. Betul, nggih. Oke, nggih. 29 atau 28 dipastikan clear kalau memang jadi sebelum apa istilahnya kan nanti kan di masing-masing unsur itu kan ada yang memang harus kami validasi. Biasanya kami juga ngontrol teman sejawat, atasan belum belum mengisi itu kami dengan Mas Oki pasti akan menghubungi karena kan itu terkait dengan orang lain ya, artinya tidak bisa dengan Bu Ari sendiri kan. Kalau mungkin Bu Ari kan dioprak-oprak wis langsung ngisi karena yang ada kepentingan. Tapi kalau orang yang atasan, teman sejawat, termasuk mahasiswa tadi ya perlu artinya dikondisikan dengan waktu yang mungkin
mepet ya istilahnya kan ya, butuh waktu Oh, masih oke, seminggu baik. itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Terima Oke. kasih Mas Joko dan Oke, oke, Oke. siap, Sampun sami-sami. nggih Bapak Ibu kami akhiri Oke, soalnya kita akhiri mungkin dulu, nggih nanti monggo nanti kita selanjutnya. dicoba-coba dulu nggih Bapak Ibu. Nanti setelah maghrib kami buka di Zoom, nanti monggo tanya lagi. Biasanya kami mendampingi seperti itu nggih. Jadi sekarang monggo mencoba mengisi dulu, terus kalau ada kendala mungkin dicatat, nanti ketika setelah maghrib kami buka Zoom ini lagi. Nggih. Di Zoom yang sama nggih Mas Oki nggih. Nggih, betul Pak. Nggih, nggih. Mungkin itu Mas Oki. Nggih, terima kasih Pak Joko. Nggih, Bapak Ibu mohon izin eh, semoga kegiatan pendampingan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. Eh, saya mohon izin untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bapak Matur Ibu nuwun semua Pak nggih, Oki, sampai Bapak ketemu Ibu. lagi nanti setelah maghrib nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Izin live.